Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi di acara Sapaan Rohani Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Tetapi sebelum itu, mari saya ajak Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, kita memberikan persembahan kasih kita seperti yang tertera di bawah ini ya. Sehingga nantinya acara ini juga boleh semakin berkembang, semakin bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, mari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita boleh berikan hati kita boleh bersuka cita pada nama Tuhan pada hari ini. Karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita boleh tetap bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka citalah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kasih yang boleh berikan bagi kami setiap harinya. Dalam setiap hari-hari kami, Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu boleh selalu hadir bagi setiap dari kami. Betapa berat hari-hari yang boleh kami lewati, tapi dengan kasih-Mu Tuhan, kami boleh merasakan bahwa kami tidak pernah sendirian. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, yang selalu memberikan kasih-Mu, yang selalu memberikan hati-Mu, memberikan kami semangat Tuhan dan menenangkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau benar-benar boleh menerima setiap rasa syukur kami pada saat ini, atas apapun yang boleh kami terima hingga saat ini. Kau Bapakku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapakku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku
percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kau Bapa yang sungguh setia, Kau Bapakku yang setia. Rencanamu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari naikkan syukur kita. Kau sungguh baik Tuhan, untuk setiap kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apapun yang Kau beri, untuk setiap perlindungan-Mu, setiap ketenangan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, Kau sungguh baik. Benar Tuhan, kami bersyukur, benar-benar bersyukur Tuhan pada saat ini. Kami juga boleh merasakan bahwa Engkau boleh hadir. Kau boleh memenuhi setiap dari kami pada saat ini Tuhan, dengan kasih-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Kau boleh hadir di samping kami, memeluk kami dan menyentuh setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami benar-benar ingin hadir lebih dalam lagi kehadiran-Mu Tuhan, mempersembahkan setiap hidup kami hanya kepada-Mu saja. Karena kami percaya Tuhan, karena setiap pengorbanan-Mu bagi kami, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan untuk menebus setiap dosa manusia, tidak dapat kami balaskan Tuhan. Tapi kami ingin memberikan hati kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, sebagai bukti pengorbanan kami kepada-Mu Tuhan. Hanya Kau
Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Untuk melakukan mukjizat-Mu. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari sembah Dia. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami mendengarkan setiap firman-Mu. Biarkanlah setiap dari kami boleh memiliki telinga seorang pendengar Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan setiap firman yang boleh kami terima dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Yohanes Dwi Harsanto, moderator BPKPKK Keuskupan Agung Semarang. Saudara-saudari, perkenankanlah saya bercerita. Semoga berguna bagi kita sekalian.
saya mengalami kena COVID-19. Dimulai tanggal 11 Juli 2021. Waktu itu mulai bersin-bersin. Saya ketularan dari teman serumah, romo serumah yang sebelumnya memberkati jenazah yang kena COVID dan keluarganya yang kena COVID, serta orang-orang sekitar yang juga kena COVID. Nah, ya memang kelengan saya juga. Ya, kenapa saya membuka masker ketika makan bersama? Jadi sebetulnya sebelumnya sudah pernah sepakat bahwa makan bersama itu tidak ada, makanya gantian. Tapi karena saya nggak tega, beliau batuk-batuk, saya ajak bicara supaya periksa. Nah, ternyata kami berdua kena positif ya. Nah, saya sendiri komorbid 2 macam, yaitu diabetes dan tekanan darah tinggi. Tapi saya tetap tenang waktu itu dan percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah dari peristiwa ini. Tenangnya karena pertama, saya sudah pernah divaksin 2 kali, 2 dosis vaksin Sinovac, terakhir bulan April. Yang kedua, karena saya merawat badan dengan baik, yaitu minum obat dan suntik insulin, mengatur pola makan, rata-rata baiklah. Tetapi yang membuat saya khawatir sedikit itu ketika di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pantirape, saya diberitahu oleh dokter bahwa di dimer atau zat penggumpal darah di badan saya itu ketinggian ya. Yang paling tinggi itu harusnya 0,3, saya 0,5. Nah, ini yang membuat saya sedikit cemas, sedikit saja. Karena lalu diberi obat pengencer darah. Tapi saya juga lalu konsultasi ke dokter yang lain, lalu diberi saran supaya makan makanan sehat yang segar, buah segar, sayur segar. Pesawat lewat ya. Maka saya melaksanakan saran tersebut. Selain itu saya juga minum yang tidak disarankan oleh dokter di Pantirape, tapi disarankan oleh dokter dari Jakarta, yaitu ivermectin. Saya minum, dikirimi juga dari Jakarta ya, maka saya minum ya, sesuai dosis dan anjuran. Nah, saudara-saudari, 10 hari saya dirawat, isolasi mandiri sebetulnya, tetapi terpantau karena saya menderita komorbid. 10 hari di rumah sakit, kemudian dilanjut 10 hari di luar rumah sakit, yaitu kembali ke pastoran. Apa yang saya lakukan? Di rumah sakit saya berdoa. Doa apa? Doa apapun. Doa apapun, doa-doa Katolik. Ya, apapun saya doakan. Memupuk hati dan batin supaya tetap berpaut pada Tuhan, karena yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah meninggalkan gereja. Sesuai janjinya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jangan takut. Yang kedua yang saya lakukan adalah melaksanakan perintah dokter apa adanya, baik dokter di rumah sakit tempat saya dirawat maupun dokter dari Jakarta yang memberi saran-saran. Antara lain tadi yang sudah saya sebut, dosis obat harus diminum secara teratur dan tetap menjaga komorbiditasnya dijaga. Kemudian juga menjaga batin, saya laksanakan dengan nomor 1 tadi, hidup rohani yang dipupuk. Lalu makanan sehat, sayur dan buah segar, tidak dimasak, hanya dicuci dengan sabun, dicacah-cacah, dimakan apa adanya, menghindari karbohidrat,
menghindari lemak jenuh, menghindari gula. 3 hal tritunggal yang jahat untuk badan kita. Jadi itu yang saya lakukan. Memupuk relasi, yang ketiga, memupuk relasi dengan yang relevan saja, yang tidak relevan tidak usah. Makanya saya minta izin supaya dikeluarkan dari beberapa grup yang tidak penting. Grup yang tidak penting. Tapi saya tetap anggota grup yang lain yang penting. Antara lain grup isoman, yaitu ada grup isolasi mandiri di rumah sakit itu, di mana saya harus memeriksa nadi, memeriksa tekanan darah, suhu, saturasi oksigen, ya, secara rutin sehari 3 kali dan dilaporkan di grup itu supaya ada kontrol dari dokter. Kalau ada keluhan, hidung mampet, tidak bisa membau, tidak bisa merasa, itu dilaporkan. Nah, saya memang mengalami itu semua. Nah, kemudian batuk-batuk dilaporkan dan perkembangannya bagaimana. Hari kelima saya sudah tidak batuk, sudah bisa membaui. Konon orang bilang itu justru akan sembuh, pasti sembuh bahkan. Ya. Saya juga nonton lawak-lawak, lawak apapun saya tonton. Yang bisa membuat sukacita, tertawa, ya. Termasuk renungan-renungan khotbah homili yang ada lucu-lucunya, ya. Saya tonton, dan itu membuat gembira, ya. Tidak khawatir saya sama sekali tidak khawatir, sama sekali tidak khawatir. Selain soal didimer tadi, itu pun sudah bisa diatasi karena pola makan yang saya ubah. Tidak enak memang, tapi sama-sama nggak enak. Makan daging juga nggak enak, nggak terasa kan, kena COVID. Makan sayur dan buah juga nggak terasa. Ya sudah, makan yang sehat saja. Akhirnya hari kelima bisa merasakan manisnya buah, bau dari sabun yang saya cuci tangan kan, nah, itu bau. Wah, saya lega sekali. Nah, ketika pertama kali masuk, itu paru-paru saya itu bagian putihnya itu 1/5. Itu namanya kena virus yang sudah lumayan ya, 1/5. Orang mengatakan masih ringan, tetapi saya sendiri yang mengalami kewalahan karena dokter mengatakan jangan sampai sesak nafas, jangan sampai sesak nafas. Nah, ini termasuk omongan yang membuat tidak nyaman. Itu saya abaikan. Saya serahkan pada Tuhan omongan yang bikin tidak nyaman itu, dan Tuhan berkenan ambil, ya. Tidak usah dipikirkan omongan tidak nyaman, karena dengan omongan itu selama 2 hari pertama saya nggak bisa tidur. Takut ketika tidur nanti sesak nafas, jadi saya terbangun, geragap, terbangun gitu ya. Lalu aduh, ngos-ngosan itu, takut sesak nafas. Tapi saya sadar ini omongan dokter waktu di IGD itu. Nah, sudah saya lepaskan aja, saya serahkan. Nyatanya lalu saya bisa tidur. Nyatanya juga tidak sesak nafas. Itu yang saya lakukan sehingga bisa tenang. Karena hidup batin bagaimanapun menurut saya itu jauh menentukan daripada yang fisik. Walaupun badan dan jiwa itu satu, tapi dalam hal penyembuhan saya kira batiniah, dimensi batiniah itu menentukan, lebih menentukan, ya, karena fisik kita bisa ada obat, bisa ada pola makan yang baik, pola istirahat yang teratur, tapi bagaimana bisa istirahat kalau batin tidak tenang, pikiran kesana kemari. Fokus pada Dia yang mengasihi kita. Aku mengasihimu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bahkan kalaupun fisik pun tidak kuat lagi, toh roh tetap hidup, bahagia selamanya. Ini menopang sungguh kepercayaan pada Dia. Sungguh percaya, mempercayakan diri pada Dia melalui dokter, perawat, dan pola makan dan usaha-usaha yang dilakukan. Saya yakin. Maka berita-berita mengenai yang negatif, syukur pada Tuhan banyak sekali pertolongan, termasuk dari moderator grup yang baik hati yang mengeluarkan saya dari grup. Ya.
itu menolong, sangat menolong. Ada berita-berita negatif tentang romo-romo yang meninggal itu saya terima setelah saya sembuh. Maka mendengar romo-romo yang juga berjibaku ya dengan COVID, saya itu tertantang. Bukan takut, tapi malah tertantang. Supaya saya tetap melayani dengan sukacita. Karena Tuhan sendiri mau berjibaku bersama kita sampai mati di kayu salib demi yang dilayani. Nah, saya sendiri sebelum sakit itu tetap melayani loh. Jadi berkati jenazah, meminyak suci dengan APD itu biasa saya. Banyak orang mengkhawatirkan, wah nggak apa-apa. Saya pun kena bukan karena itu, tapi karena kelengan saya sendiri buka masker di rumah justru pas makan, ya kan? Makanya saya tetap bersemangat melayani. Motivasi saya untuk sembuh antara lain juga umat, berjumpa lagi dengan umat, walaupun live streaming atau online, tetapi itu menyemangati. Atau mengunjungi umat walaupun berjarak, saya tetap melayani. Mengajar katekumen, membaptis, baptisan dewasa selalu ada di paroki saya karena dibaptis per hari ya, tidak dikumpulkan waktu Paskah, tidak. Tapi kalau di paroki saya setiap hari ada mengikuti ketentuan pastoral Regio Jawa, di mana kalau sudah menyelesaikan 50 pertemuan, paling sedikit 3 bulan sudah bisa dibaptis. Itu saya laksanakan sehingga saya tetap melayani ya, baptis dan manten dan sakramen-sakramen yang lain. Pengakuan dosa juga sudah melayani lagi, dan beberapa sudah mulai berdatangan. Nah, termasuk ketika harus mengajar ya, secara online atau offline ya, offline pun saya lakukan dengan jaga jarak di aula. Nah, saudara-saudari, yakin bahwa COVID ini bisa diatasi, yakin bahwa penderitaan sebesar apapun bisa kita atasi. Puncak penderitaan itu kematian. Batas daya kemampuan manusia itu pun ditempuh oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun dia bangkit. Kita yang percaya padanya sesuai janjinya disemangati oleh dia supaya juga bangkit mengalami sukacita untuk melayani. Tugas orang sakit adalah sembuh. Itu juga bagian dari pelayanan. Maka yang sedang sakit dan isolasi mandiri, ayo laksanakan pelayanan ketika sakit itu dengan sebaik-baiknya, yaitu menjadi sembuh. Itu bagian dari pelayanan ya. Istirahat, makan teratur, minum obat teratur, makan makanan sehat, itu bagian dari pelayanan supaya sembuh. Dengan rendah hati mau menerima sakitnya ini dan mengupayakan kesembuhan. Itu sikap yang bijaksana dan dibimbing oleh karunia Roh Kudus, roh kebijaksanaan. Maka saudara-saudari, mari kita tetap bersemangat. Kita atasi COVID-19 dengan pelayanan yang tetap prima, gotong royong, kerjasama antar kita. Saya yakin Anda semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan dan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf segala kekurangan saya. Tuhan bersamamu, dan semoga saudara-saudari dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat dalam. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah berada di penghujung acara Sapaan BPN pada hari ini, dan juga kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada saat ini saya ingatkan kembali untuk terus mengikuti Sapaan BPN yang akan terus diadakan pada hari Kamis dan juga di hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, baik teman-teman semua, kita boleh kembali untuk bersukacita dalam nama Tuhan. Kita boleh tutup dengan sukacita bahwa kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tak pernah ku ragu
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.